Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Di episode ini, kita akan membahas sebuah gedung pembawa maut. Mari kita mulai. Ceritanya, malam itu, gerimis membasahi kota, menambah suasana muram yang melingkupi sebuah gedung tua di pinggir kota. Gedung itu dikenal oleh warga sekitar sebagai gedung pembawa maut, sudah puluhan tahun ditinggalkan tanpa penghuni. Cerita-cerita menyeramkan tentang gedung ini sering terdengar dari mulut ke mulut. Setiap orang yang nekat masuk ke dalamnya, konon tak pernah kembali dalam keadaan hidup. Ada yang hilang begitu saja, ada pula yang ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Meski begitu, gedung itu tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang haus akan pengalaman horor. Di suatu hari, sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas pencari pengalaman supranatural memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Mereka adalah Aziz, Ani, Andi, dan Sita. Dengan peralatan kamera dan perekam suara, mereka berencana menghabiskan malam di gedung tersebut, berharap bisa merekam sesuatu yang mistis. Apakah kalian yakin ini ide yang bagus? Tanya Sita, ragu. Ia memandang gedung tua di depannya. Dindingnya dipenuhi lumut dan tumbuhan liar yang merambat. Jendela-jendela kacanya sudah pecah, menciptakan kesan seakan-akan gedung itu sedang menatap mereka dengan tatapan kosong. Kita sudah melewati tempat-tempat lain yang tidak terlalu menyeramkan. Ini pasti akan jadi pengalaman yang tak terlupakan, jawab Aziz dengan senyum tipis. Ia adalah pemimpin kelompok dan orang yang paling bersemangat tentang hal-hal mistis. Ani dan Andi hanya mengangguk. Mereka sudah terbiasa dengan rencana-rencana Aziz yang seringkali nekat. Meski kali ini Sita merasa ketegangan yang berbeda. Ada sesuatu tentang gedung itu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ya, kalau terjadi sesuatu, setidaknya kita semua di sini bersama. Andi mencoba menenangkan suasana. Dengan sedikit keberanian yang tersisa, mereka memasuki gedung. Bau lembab dan pengap langsung menyergap hidung mereka. Langit-langit penuh dengan sarang laba-laba, dan lantai kayu berderit di setiap langkah. Gedung ini dulu adalah bangunan perkantoran, tetapi sekarang hanya sisa-sisa kegelapan yang menempatinya. Malam semakin larut, dan kelompok itu mulai menyiapkan peralatan mereka. Aziz mengarahkan kamera ke setiap sudut ruangan, berharap menemukan aktivitas paranormal. Ani sibuk dengan perekam suara, sedangkan Andi menyiapkan lampu sorot. Sita, yang masih merasa tak nyaman, duduk di sudut ruangan dengan pandangan waspada. Menurut warga sekitar, dulu gedung ini pernah digunakan oleh sebuah perusahaan besar, tapi tiba-tiba bangkrut setelah serangkaian kematian misterius menimpa karyawannya. Sejak saat itu, gedung ini dibiarkan terbengkalai, cerita Aziz sambil memeriksa kameranya. Dan sekarang jadi tempat berkumpulnya roh-roh penasaran. Begitu. Andi menimpali sambil tertawa kecil, namun tawa mereka segera terhenti ketika suara langkah kaki bergema dari lorong di lantai atas. Mereka saling bertukar pandang, itu hanya suara angin. Ani mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Aziz tak mau kehilangan momen, ia langsung mengarahkan kamera ke arah tangga. Dan dengan hati-hati, mereka semua naik ke lantai atas. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka. Sesampainya di lantai 2, suasana semakin menyesakkan. Ruangan-ruangan di sini lebih gelap dan dingin. Mereka melihat sekeliling, berharap menemukan sumber suara tadi, tapi yang mereka temukan hanyalah lorong panjang dengan pintu-pintu yang sudah lapuk. Bagaimana kalau kita pasang kamera di sini dan lihat apa yang terjadi? Usul Aziz. Namun, sebelum mereka sempat melakukan apapun, tiba-tiba terdengar suara gedebuk keras dari salah satu ruangan. Semua menoleh ke arah suara tersebut. Apa itu? Bisik Sita, suaranya gemetar. Ani, yang biasanya pemberani, sekarang terlihat pucat. Mungkin kita sebaiknya keluar saja. Ini mulai terasa tidak benar. Aziz, yang biasanya paling nekat, kini juga terlihat ragu, tapi rasa penasaran lebih kuat dari ketakutannya. Kita di sini untuk mencari bukti, bukan? Kita harus lihat apa itu. Dengan hati-hati, mereka mendekati ruangan yang pintunya sedikit terbuka. Alis mendorong pintu dengan pelan, dan apa yang mereka lihat membuat jantung mereka seakan berhenti berdetak. Di dalam ruangan, ada sebuah meja dengan kursi yang tersusun rapi, seolah-olah baru saja ada pertemuan di sana.
Tapi yang paling mengerikan adalah dinding-dinding ruangan itu dipenuhi coretan tangan dengan darah Karim. Ada kata-kata yang tertulis, samar namun jelas berbunyi, "Jangan pergi." Tanpa peringatan, pintu ruangan tiba-tiba menutup dengan keras di belakang mereka, membuat Sita menjerit. Mereka semua berlari menuju pintu, tetapi seolah-olah kekuatan tak terlihat menahan mereka di dalam. "Kita harus keluar dari sini," teriak Andi, mencoba membuka pintu dengan tenaga penuh. Tapi pintu itu tak bergerak sedikit pun. Lampu sorot yang mereka bawa tiba-tiba padam, ruangan berubah menjadi gelap gulita. Hanya tersisa suara napas mereka yang semakin cepat dan panik. Ani menyalakan senter dari ponselnya, tapi cahayanya tidak bisa menembus kegelapan aneh yang memenuhi ruangan. "Ini tidak masuk akal, kita harus tenang," kata Aziz, meskipun suaranya terdengar bergetar. Namun, saat itulah Sita merasakan sesuatu menyentuh lengannya. Ia berbalik dengan cepat. Tapi tidak ada apa-apa di sana. "Ada sesuatu di sini," bisiknya dengan panik. Mereka semua merasakan kehadiran itu sekarang. Udara di sekitar mereka semakin berat, seakan-akan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Kemudian, suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini dari sudut ruangan. Cahaya ponsel Ani bergetar saat ia mencoba mengarahkannya ke sumber suara. Sosok gelap muncul perlahan dari bayang-bayang. Tingginya tak lebih dari manusia biasa, tetapi wajah itu bukanlah wajah manusia. Mata hitam tanpa bola mata, mulut yang terentang terlalu lebar, dan tubuh yang terlihat seperti bayangan hitam yang berdenyut. Mereka semua menjerit serentak dan berlari menuju pintu. Andi berhasil mendobraknya terbuka dan mereka melarikan diri keluar lorong. Namun, saat mereka mencapai tangga, terdengar suara geraman mengerikan dari belakang mereka. Sesuatu mengejar mereka. Mereka berlari tanpa henti, menuruni tangga dengan napas tersengal. Sesampainya di lantai bawah, mereka melihat pintu keluar. Namun, saat mereka hendak mencapai pintu itu, tiba-tiba Sita tersandung sesuatu dan jatuh. Sita. Ani berbalik untuk membantu. Tetapi saat itu juga, Sita terseret mundur ke dalam kegelapan. "Aziz, Andi, tolong aku," teriaknya. Tangannya mencakar-cakar lantai, mencoba meraih apapun yang bisa ia pegang. Tetapi, dalam hitungan detik, Sita menghilang, ditelan bayang-bayang. Aziz, Ani, dan Andi berlari keluar gedung tanpa menoleh lagi. Mereka berhasil mencapai luar gedung, namun teror belum berakhir. Saat mereka berdiri di luar, terengah-engah, mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka lagi. Mereka berbalik, dan sosok itu berdiri di ambang pintu gedung. Tersenyum dengan mulut lebarnya yang mengerikan. "Kita harus pergi dari sini," bisik Andi dengan panik. Mereka berlari menuju mobil, meninggalkan gedung itu. Namun, di dalam hati mereka tahu bahwa apapun yang ada di gedung itu tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Setelah kejadian mengerikan di gedung terbengkalai itu, Aziz, Ani, dan Andi mencoba melanjutkan hidup mereka. Meski mereka berhasil melarikan diri, rasa bersalah atas hilangnya Sita terus menghantui mereka. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sita. Karena tubuhnya tidak pernah ditemukan, pihak berwenang melakukan pencarian. Tetapi gedung itu seolah menelan siapa saja yang berani mendekatinya. 2 minggu setelah malam yang mengubah hidup mereka, masing-masing dari mereka mulai mengalami hal-hal aneh. Teror itu tidak berakhir di gedung, ia mengikuti. Setelah 3 malam berturut-turut mengalami teror, Aziz, Ani, dan Andi akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa lari dari kengerian yang telah mereka hadapi di gedung terbengkalai itu. Meskipun mereka berhasil keluar hidup-hidup, roh-roh yang menghuni gedung itu telah mengikuti mereka, menampil seperti bayangan yang tak kasat mata. Malam itu, mereka bertiga memutuskan untuk berkumpul di rumah Andi, tempat yang dianggap paling aman di antara mereka. Pintu dikunci rapat, tirai ditutup, dan lampu di seluruh ruangan dinyalakan terang benderang. Namun, tidak ada jumlah cahaya yang bisa menghilangkan ketakutan yang merayap di hati mereka. "Kita nggak bisa terus begini," kata Andi sambil mondar-mandir di ruang tamu. "Kita harus melakukan sesuatu, atau kita semua bakal gila." Ani duduk di sofa, menggenggam tangannya erat-erat. "Tapi apa? Setiap malam semakin buruk. Aku bahkan tidak bisa tidur lagi. Aku merasa seperti mereka selalu memperhatikan kita." Aziz, yang sejak tadi duduk diam, akhirnya angkat bicara. "Aku dengar cerita dari seorang teman. Dia pernah dengar tentang orang yang bisa menghadapi hal-hal kayak gini. Di seorang dukun, mungkin kita harus cari bantuan dari dia."
Andi menatap Aziz dengan skeptis dukun. Kamu serius, sis? Kita beneran mau masuk ke dunia mistis kayak gitu? Tidak ada pilihan lain, Andi, kalau enggak, kita akan terus diteror. Aku nggak bisa hidup begini terus, jawab Aziz tegas. Setelah perdebatan singkat, mereka akhirnya sepakat untuk mencoba cara tersebut. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak bisa melawan kegelapan sendirian. Keesokan harinya, Aziz berhasil menemukan dukun yang diceritakan oleh temannya. Nama orang itu adalah Pak Wirya, seorang pria tua yang tinggal di pinggiran kota. Dengan perasaan was-was, mereka bertiga pergi menemui Pak Wirya di rumahnya. Yang terletak di antara pepohonan rimbun dan jalan yang hampir tak terlihat dari luar. Saat mereka mengetuk pintu, seorang pria tua dengan sorot mata tajam membuka pintu. Meski tubuhnya sudah renta, ada sesuatu tentang kehadiran Pak Wirya yang membuat mereka merasa kecil dan lemah. Kalian datang untuk meminta bantuan soal roh? Tanya Pak Wirya tanpa basa-basi, seolah-olah ia sudah tahu maksud kedatangan mereka. Mereka bertiga saling pandang dengan kaget, tapi kemudian mengangguk pelan. Pak Wirya mengundang mereka masuk dan mulai mendengarkan cerita mereka tentang kejadian di gedung terbengkalai. Setelah mendengar semuanya, ia mengangguk perlahan. Kalian telah mengganggu sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Ani menggigit bibirnya, ketakutan mulai menyelimutinya lagi. Apa ada cara untuk menghentikannya? Kami nggak mau mati. Pak Wirya menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Roh-roh yang kalian hadapi bukanlah roh biasa, mereka adalah entitas yang sangat tua, terikat pada tempat itu selama bertahun-tahun. Biasanya, entitas semacam ini tidak akan mengganggu manusia. Kecuali seseorang melanggar batas mereka, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan mereka? Tanya Andi, suaranya gemetar. Ada ritual pembersihan yang bisa dilakukan, tapi ritual itu hanya akan berhasil jika dilakukan di tempat asal mereka di gedung terbengkalai itu. Kalian harus kembali ke sana, jawab Pak Wirya dengan nada datar. Kembali? Aziz menelan ludah. Tapi, kita hampir mati di sana, kenapa harus kembali? Karena di sanalah mereka terikat. Kalian telah membuka pintu bagi mereka, dan satu-satunya cara untuk menutupnya adalah menghadapi mereka di tempat itu, jawab Pak Wirya tegas. Ani terlihat semakin pucat. Apa tidak ada cara lain? Pak Wirya menggeleng. Tidak ada cara lain. Jika kalian tidak menghadapi mereka, mereka akan terus mengikuti, meneror, hingga kalian semua mati. Kalian harus kembali dan menyelesaikan apa yang sudah kalian mulai. Kata-kata Pak Wirya menggantung di udara, mencekik mereka dengan kenyataan pahit. Tidak ada jalan lain, mereka harus kembali ke tempat yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Dengan hati yang berat, mereka setuju untuk melakukan ritual itu. Malam berikutnya, Pak Wirya memberikan mereka beberapa petunjuk, serta peralatan yang dibutuhkan untuk melindungi diri. Lingkaran ini akan menjaga kalian, tapi hanya jika kalian tidak melangkah keluar dari dalamnya. Apapun yang terjadi, kata Pak Wirya sembari memberikan mereka sebungkus kapur yang diberkati. Kita harus siap menghadapi apapun, kata Aziz saat mereka meninggalkan rumah Pak Wirya. Mereka tahu bahwa malam esok akan menjadi malam penentu. Entah mereka berhasil menghentikan teror ini, atau mereka semua akan lenyap. Seperti Sita, malam semakin mendekat. Dan ketakutan yang melilit mereka semakin kuat. Tetapi tekad mereka sudah bulat, besok mereka akan kembali ke gedung terbengkalai itu untuk menyelesaikan teror yang telah mereka mulai. Kita harus mulai sekarang, teriak Pak Wirya, menyuruh mereka berdiri di lingkaran yang telah ia buat dengan kapun. Pak Wirya mulai membaca mantra dalam bahasa kuno. Suaranya penuh keyakinan, meski ketegangan semakin menyelimuti. Sosok-sosok gelap itu semakin mendekat, melayang tanpa suara. Mata hitam mereka memancarkan ancaman yang dingin. Ani berpegangan pada lengan Andi. Tubuhnya gemetar ketakutan. Aziz menggertakkan giginya, menahan napas sambil terus memperhatikan setiap gerakan dari sosok-sosok yang mengepung mereka. Setiap detik terasa seperti satu abad. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seolah-olah waktu melambat. Pak Wirya melanjutkan ritualnya, mencampurkan ramuan herbal dan menyalakan dupa yang asapnya segera memenuhi ruangan. Jangan keluar dari lingkaran ini apapun yang terjadi, serunya. Tiba-tiba, suara jeritan melengking terdengar dari arah salah satu bayangan. Suara itu jelas milik Sita, tetapi tidak ada sosok yang terlihat. Aziz mendengar suara itu, memanggil namanya dari kejauhan. Aziz.
Tolong aku. Ajis terguncang, ia melangkah maju, hampir keluar dari lingkaran. Tetapi Andi menahan lengannya dengan kuat. Jangan. Itu bukan Sita. Teriak Andin. Ajis mengerang. Hatinya tersayat mendengar suara temannya yang hilang. Tapi, dia ada di luar sana. Ia mencoba menarik diri. Tetapi Andi dan Ani memegangnya erat. Itu hanya ilusi, jangan dengarkan. Kata Pak Wirya tanpa mengalihkan perhatiannya dari ritual. Suara-suara semakin mengerikan, mereka bisa mendengar langkah-langkah berat. Seperti ada sesuatu yang mendekat dari setiap sudut ruangan. Tiba-tiba, salah satu bayangan besar menyerang, memukul dinding lingkaran kapur. Lingkaran itu bergetar, tetapi tetap utuh. Ritualnya hampir selesai, bertahanlah sedikit lagi. Kata Pak Wirya dengan keringat mengucur di dahinya, suaranya semakin keras, melawan kekuatan gelap yang semakin dekat. Bayangan-bayangan itu menjerit dalam kemarahan, mereka berputar mengelilingi lingkaran, mendekat dan mundur dengan cepat, mencari celah untuk menyerang lalu. Salah satu sosok paling besar makhluk yang dulu mengejar mereka di gedung melompat ke arah lingkaran dengan cakar-cakar tajam yang siap mencabik. Tiba-tiba, lingkaran itu bersinar dengan cahaya terang. Makhluk itu menabrak cahaya, memantul mundur dengan jeritan mengerikan. Cahaya dari lingkaran semakin terang, memancar ke seluruh ruangan, membuat sosok-sosok itu terhuyung mundur dalam kepanikan. Pak Wirya mengakhiri ritualnya dengan kata-kata terakhir yang tegas dan keras. Pergilah dari tempat ini, kalian yang terkutuk. Kembalilah ke kegelapan dan jangan pernah kembali. Dengan kata-kata terakhirnya, ruangan bergetar hebat. Cahaya terang meledak dari lingkaran, menghantam bayangan-bayangan itu. Suara jeritan dan desisan memenuhi udara saat satu persatu bayangan menghilang, lenyap menjadi debu yang terbawa angin. Sosok besar yang tadi mengejar mereka terakhir yang lenyap. Tubuhnya terkoyak menjadi asap hitam yang lenyap ke udara. Kegelapan yang menyesakan, seolah terangkat dari ruangan. Udara yang tadinya begitu berat, sekarang terasa ringan, seolah-olah seluruh gedung akhirnya bisa bernapas lagi. Setelah ritual selesai, mereka semua terdiam, hanya suara napas berat yang terdengar di antara mereka. Perlahan-lahan, Pak Wirya menurunkan tangannya, wajahnya pucat, tetapi laga sudah selesai, katanya dengan suara parau. Mereka sudah pergi. Ani jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh. Apa Sita, benar-benar sudah pergi? Pak Wirya menatapnya dengan tatapan penuh simpati. Roh Sita sudah lama terjebak di sana bersama mereka. Mungkin ia sekarang sudah tenang, tetapi tidak ada yang bisa menjamin. Andi menatap ke lantai, terdiam. Aziz menggenggam tangan Ani dengan erat. Matanya kosong, merasakan kehilangan yang lebih besar daripada sebelumnya. Mereka telah mengalahkan kegelapan. Tetapi kenyataan bahwa Sita benar-benar hilang masih sulit diterima. Apa yang akan terjadi dengan gedung ini sekarang? Tanya Aziz akhirnya. Tempat ini tidak akan pernah benar-benar aman, jawab Pak Wirya. Tapi selama kalian tidak mengganggu mereka lagi, mereka tidak akan kembali. Namun, saya sarankan gedung ini dihancurkan. Hanya dengan begitu kegelapan yang ada di sini bisa lenyap sepenuhnya. Ketiganya mengangguk. Tetapi dalam hati mereka tahu bahwa tidak ada yang akan pernah sama lagi. Pengalaman di gedung itu telah mengubah mereka selamanya. Beberapa bulan kemudian, gedung terbengkalai itu akhirnya dihancurkan. Warga kota merasa lega, berharap bahwa dengan hilangnya bangunan itu, cerita horor yang selalu melingkupinya juga akan berakhir. Namun, bagi Aziz, Ani, dan Andi, bayangan dari malam di gedung itu tidak pernah sepenuhnya menghilang. Meskipun mereka mencoba melanjutkan hidup, setiap malam mereka masih terbangun oleh mimpi buruk yang sama tentang sosok-sosok gelap yang menunggu di sudut kamar, mengintai dari balik jendela. Seakan-akan tidak pernah benar-benar pergi, dan setiap kali mereka melihat ke cermin, di sudut mata mereka, sesosok bayangan hitam selalu tampak berdiri, menunggu. Mungkin cukup sekian cerita kali ini, semoga kisah ini bisa dijadikan pelajaran untuk tidak terulang kembali. Ambil hikmah dari cerita kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Kami sangat menghargai setiap detik yang Anda habiskan bersama kami. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berbagi jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Dukungan Anda adalah motivasi kami untuk terus memberikan yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.